Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana ghurrata wajhil 'am wa syarrafa awqatahu 'ala sa'iril awqat wa faddala ayyamahu 'ala sa'iril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man qala rabbi Allah thumma istaqam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa siyam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam wa masabihid dhalam, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'ati wa tarkil atham. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya untuk bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat karunia yang diberikan bagi kita, sehingga pada kesempatan Jumat yang barokah ini, di tengah-tengah bulan suci Ramadan yang mulia, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita bermunajat di Masjid Abu Bakar As-Sigaf yang mulia ini. Salawat salam tentu kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah, qudwah hasanah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan juga meneladani beliau di dalam realita kehidupan. Oleh sebab itu, di atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita berupaya secara maksimal bahkan optimal dalam rangka untuk meningkatkan kualitas takwa dan iman kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berupaya secara maksimal dan optimal untuk melakukan apa-apa yang diperintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena itulah esensi daripada ketakwaan kita untuk lebih bertakarub kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sungguh tidak terasa di dalam perjalanan kita kembali alhamdulillah diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dikabulkan doa kita selama ini yang telah dilantunkan, di mana mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita sudah berdoa ke hadirat Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan usia kami untuk mampu berjumpa dengan Ramadan yang mulia. Ternyata kita pun menjadi salah satu bagian yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersua dan bertemu sehingga bisa bercengkrama dengan Ramadan bulan mulia, Ramadan bulan Al-Quran, Ramadan penuh dengan keceriaan. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqadi di dalam Tanbihul Ghafilin halaman 186 telah menyampaikan, Ramadan syahrullahi fafadlu ala sairi syuhur kafadlillahi ala khalqih. Ramadan adalah bulannya Allah, keutamaannya dibanding bulan-bulan lain bagaikan keutamaan Allah dibanding dengan makhluknya yang lain. Bahkan di dalam beberapa kesempatan
sebagaimana Rasulullah menyampaikan pesan kepada para sahabatnya, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh As-Samarqadi di dalam Tanbihul Ghafilin. Wa qad dana syahru Ramadan law ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannat ummati ayyakuna sanatan. Bahwa Ramadan ketika telah tiba, seandainya para hamba Allah mengetahui terhadap apa-apa yang ada di dalam kemuliaan bulan suci Ramadan, maka umatku pasti berharap agar semua bulan dijadikan sebagaimana Ramadan. Ma'asyiral hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Oleh sebab itu, ahlan wa sahlan bi huduri Ramadan, marhaban syahrus siyam, marhaban syahrul Quran. Berkaitan dengan hal ini, Profesor Dr. Quraish Shihab menyatakan bahwa menjelaskan kata marhaban terambil dari kata rahbun yang bermakna rohibun atau wasiun, yang diartikan dengan luas dan lapang. Sehingga ketika kita kaitkan dengan konteks marhaban ya Ramadan, ya syahrus siyam, berarti kita mencoba untuk menyapa tamu agung yang datang, disambut penuh dengan keceriaan dan lapang dada, serta mempersiapkan diri secara optimal bahkan maksimal dalam menghiasi nuansa Ramadan, bulan yang penuh mulia. Awalnya dari kata rohbab inilah kemudian terbentuk antara kata, yaitu ruangan yang luas, maka untuk menyambut Ramadan berarti menyambutnya dengan penuh sukacita dan kegembiraan, berupaya mengasah jiwa, membahagiakan diri, menghiasi dengan amaliyah positif seluas-luasnya di dalam bulan suci Ramadan. Tentu terbersih di dalam benak pemikiran kita, kenapa disebut dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ketika kita telusuri bahwa di dalam bahasa Arab, bulan itu identik dengan kata syahr yang berarti terkenal atau populer. Orang-orang Arab biasa menyebut suatu hal, nama tertentu disesuaikan dengan kondisi keadaan yang terjadi saat itu, di mana kata nama Ramadan diambil dari Romaidho yang berarti sangat panas dan membakar. Kenapa disebut sangat panas dan membakar? Karena terik panas yang luar biasa menyinari padang pasir di Arab, bahkan sangat panas dan luar biasa. Oleh sebab itu, secara filosofis makna Ramadan berarti membakar dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan konsep menahan diri dari makan dan tidak minum, serta apa saja yang mampu membatalkan terkait dengan puasa. Oleh sebab itu Rasulullah menyatakan dinamakan dengan bulan Ramadan sebab kecenderungannya akan membakar dosa-dosa yang telah dilakukan. Oleh sebab itu maka pertemuan kita dengan Ramadan merupakan anugerah yang patut kita syukuri dengan melakukan optimalisasi ibadah diniyah di dalamnya. Bahkan lebih itu, bisa dimungkinkan melakukan kegiatan positif berupa ibadah-ibadah ilmiah, sehingga datangnya Ramadan bagi seluruh sivitas akademika akan membawa secercah barokah dan kerahmatan di dalamnya. Maka pantas saja kita kemudian untuk bersenang dan bersukacita dengan datangnya Ramadan. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ketika kita mencoba mengisi amalan-amalan di dalam Ramadan, baik siang ataupun malam harinya, dengan kegiatan yang positif, berzikir, tadarus Al-Quran ataupun tarawih berjamaah misalnya, tentu saja yang perlu kita garis bawahi bahwa mengisi Ramadan tidak hanya dimaknai dalam dimensi ibadah diniyah saja, tetapi bisa kita kembangkan dalam perspektif ibadah ilmiah. Misalnya di dalam sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Terkait dengan sholat tarawih misalnya, ada satu keistimewaan yang amat besar luar biasa, di antaranya anjuran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad bersabda, "Man qama Ramadan wa shamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi."
Barang siapa yang beribadah pada malam hari bulan Ramadan dan berpuasa pada siangnya karena penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam kitabnya Syarhun Nawawi 'alal Muslim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ibadah pada malam hari bisa dimaknai dengan melakukan ibadah tarawih agar mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencoba merenungkan lebih mendalam bahwa paling tidak tarawih itu pun ada dua manfaat dimensional. Yang pertama, dimensi rohaniyah, yaitu manfaat rohani, dan yang kedua, manfaat dimensi jasmaniyah atau manfaat jasmani. Manfaat rohaniyah berupa diampuni dosa-dosa kita yang pernah dilakukan kepada Allah, tentu dosa yang kecil kepada Allah, walaupun juga berpotensi terserah Allah ketika ingin mengampuni dosa-dosa kita yang besar. Sebagaimana Imam Abu Thayyib di dalam kitab Aunul Ma'bud Syarh Sunani Abi Dawud menjelaskan bahwa ay minas saghairi wa yurja ghufranul kabair, yaitu mulai dari dosa-dosa kecil dan diharapkan ampunan Allah berupa dosa-dosa yang besar. Maka dalam konteks manfaat jasmaniyah misalnya, paling tidak tarawih akan mampu membentuk kesehatan di dalam tubuh kita. Tubuh menjadi terhindar dari berbagai macam penyakit yang boleh jadi ketika kita melakukan makan konsumsi buka puasa dinetralisasi dengan ibadah tarawih kita. Syekh Muhyiddin di dalam kitabnya Kitab As-Sawmu Fiqhu wa Asraruhu halaman 111 menegaskan, salatut tarawih sunnatum muakkadah lirrijali wan nisa wa ya 20 rak'atan wa tufidu hadnat tu'am wa tansyital jism wa maghfiratat dzunub. Salat tarawih sangat dianjurkan bagi laki-laki maupun perempuan dan berfaedah akan mampu menghancurkan makanan yang ada di dalam perut sehingga membangkitkan semangat badaniah dan memberikan ampunan dosa-dosa. Oleh sebab itu, ketika Allah mewajibkan kita untuk beribadah puasa sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini Allah menyampaikan bahwa memberikan kewajiban bagi orang-orang yang beriman untuk melakukan puasa. Namun pun kita perlu ingat, Imam Al-Ghazali mencoba mengklasifikasikan ke dalam 3 strata orang yang berpuasa, yaitu strata puasanya orang yang awam, yang kedua orang yang khusus atau khawas, yaitu orang-orang yang saleh, yang ketiga adalah strata yang tertinggi, yaitu khawasul khawas atau khususul khusus. Oleh sebab itu kita pun perlu sedikit merenung bahwa Imam Al-Ghazali pernah mengkritik kepada kita, kam min shaimin muftir wa kam min muftiri shaim. Banyak orang yang berpuasa tapi sejatinya kadang-kadang seperti tidak puasa, dan demikian sebaliknya. Demikian di dalam Ihya Ulumuddin juz 1. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan nasihat bijak yang ada di dalam kitab Adabu Fiddin yang termuat di dalam Majmu'atul Rasail ala Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memberikan nasihat bagi kita bahwa perlu menjaga kualitas dan kuantitas esensi puasa dengan 6 adab: adabus siyam, thayyibul ghida, wa tarkul mira, wa mujanabatul ghibah, wa rafdul kadhib, wa tarkul ada, wa saunul jawarihi anil qaba'ih. Yaitu adab orang yang berpuasa: mengkonsumsi makanan yang baik, yang kedua menghindari perselisihan, yang ketiga menjauhi ghibah, yang keempat menolak kedustaan, yang kelima tidak menyakiti orang lain, dan yang keenam menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Oleh sebab itu optimalisasi ibadah kita di Ramadan dengan ibadah diniyah disertai dengan ibadah ilmiah menjadi kunci dalam menjadikan Ramadan lebih bermakna. Ma'asyiral hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah.
Salah satu keistimewaan Ramadan yang paling populer adalah Syahrul Quran, di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah tidak menyebut bulan Sya'ban, bulan Rajab, bahkan bulan Syawal, tetapi yang disebut adalah Ramadan. Ini mengindikasikan betapa kita harus betul-betul menggunakan Ramadan secara maksimal. Paling tidak untuk tadarus Al-Quran di dalamnya, walaupun tidak hanya dimaknai sebagai ibadah diniyah saja berupa tilawah, tetapi juga bisa berupa ibadah ilmiah. Dalam konteks bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, ada paling tidak 3 ulama besar yang sudah menorehkan tinta emasnya. Yang pertama, Imam Al-Ghazali yang telah menulis tata kesopanan di dalam membaca Al-Quran sebagaimana di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian Imam An-Nawawi yang menulis terkait dengan kitab At-Tibyan, dan juga Syekh Profesor Dr. Yusuf Qardawi, ulama Al-Azhar University, yang kemudian menulis Kaifa Nata'ammal Ma'al Quran, bagaimana cara mekanisme kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ma'asyiral hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, tentu bagi kita yang berada di wilayah Civitas Akademika, berinteraksi dengan Al-Quran jangan berhenti hanya konteks tilawah saja, namun lebih dari itu kita perlu untuk meningkatkan berupa dimensi ibadah dan dimensi ilmiah. Maka setidaknya ada 6 cara kaifa nata'ammal ma'al Quran, bagaimana berinteraksinya kita dengan Al-Quran. Pertama dengan tilawah, yaitu membacanya. Yang kedua yaitu dengan tafhim, memahaminya. Yang ketiga dengan tanfidz, melaksanakannya. Yang keempat dengan tahfidz, menghafalkannya. Yang kelima dengan ta'lim, mengajarkannya. Dan yang keenam tahkim, yaitu berpedoman kepada Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, pertama tilawah, tentu kita seringkali membaca Al-Quran, tetapi bacaan kita tidak sekedar qiraah, tidak sekedar iqra, tetapi bagaimana kita untuk mencoba mengimplementasikan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, ketika kita membaca Al-Quran, perlu kita untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dengan belajar berbagai macam metode Al-Quran. Oleh sebab itu, setelahnya kita meningkatkan dengan tahfim, memahami, dan kemudian mencoba melaksanakan, yaitu tanfidz, dan mencoba untuk tahfidz, menghafalkan, dan kita tingkatkan dengan ranah ta'lim, mengajarkan, karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dan yang luar biasa adalah tahkim, mencoba berpedoman dengan Al-Quran untuk kita amalkan dalam realitas kehidupan. Karena memang Al-Quran salihun likulli zaman wa makan. Al-Quran ketika intamassaktum bihi lan tadhillu abadan, dan menjadi way of life di dalam hidup dan kehidupan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan para Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung ketika sudah luar biasa banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti dalam rangka mengisi Ramadan, bulan yang mulia, dengan ibadah-ibadah diniyah yang kita tingkatkan dengan ibadah-ibadah ilmiah. Mudah-mudahan kita mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
أشهد أن لا إله إلا الله الذي أمرنا بالاتحاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دعانا بحب البلاد. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد الذي أرسل للعالمين إلى يوم المعاد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابعي التابعين وتابعين إلى يوم الدين. وارض عنا عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا ينفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله